Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Ada yang bertanya tentang serangan fajar dalam situasi politik saat ini atau saat-saat yang telah lalu. Bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam? Serangan fajar itu adalah merupakan praktek politik uang yang biasanya disergapkan di waktu pagi-pagi, di waktu saat fajar biasanya dilakukan untuk kemenangan tertentu, yaitu membagi-bagi uang untuk menyuap masyarakat, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk yang lainnya, sembako dan lain-lain, yang tujuannya bukan untuk sedekah, melainkan untuk menyuap agar orang-orang yang diberikan itu memilih, memenangkan politik yang ingin dimenangkan. Dalam kategori ini adalah termasuk kategori riswah ini, termasuk riswah, menyuap. Ini sangat berbahaya dan merusak tatanan kehidupan, tatanan aturan-aturan yang sudah diatur, yang akhirnya berbuat tulung, yang asalnya tidak berhak menang menjadi menang dengan cara-cara yang tidak benar, yang melanggar aturan, baik itu hukum positif maupun hukum syariah Islam. Dan ini termasuk kategori riswah. Orang yang semacam ini adalah tidak mencerminkan dia anti korupsi. Bahkan ini merupakan langkah-langkah indo korupsi. Jadi itu merusak tatanan kehidupan yang pertama, berbahaya sekali. Ya, hendaknya tidak dilakukan dalam hal ini. Karena apa? Berbahaya untuk masyarakat dan berbahaya untuk dirinya. Berbahaya untuk dirinya juga bahkan merambat kepada keluarganya. Ya, kalau kita menerima uang itu atau pembagian sembako itu karena tujuan riswah bukan karena sedekah, maka itu menjadikan suatu hal yang haram. Dan itu kalau kita makan, kata Imam Al-Ghazali, itu akan sadar maupun tidak sadar akan menumbuhkan darah daging yang ada dalam diri kita, atau orang-orang yang kita berikan makan dalam keluarga kita, itu sadar maupun tidak sadar daging tumbuhnya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi akhirnya itu, makanya kata Rasulullah, la iqbalu salat, tidak diterima orang-orang doanya, orang-orang yang senantiasa banyak melakukan hal-hal yang haram ini, ya. Doanya tidak diterima. Kalaupun disedekahkan pun itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan cara yang haram. Itu yang jadi akhirnya tubuhnya senantiasa bermaksiat kepada Allah karena apa? Mengkonsumsi dengan cara-cara yang batil, yang tidak dihalalkan menurut syariah Islam itu. Yang kedua, orang yang melakukan ini, baik ar-rasi yang memberi suapan ini maupun yang menerima murtasi, adalah dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Jadi Allah dan Rasulnya itu melaknat kepada orang yang perilaku itu, baik itu yang rasi, yang memberi suapan itu, maupun orang yang menerima, ya. Jadi dilaknat, masya Allah, kalau dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, naudzubillahi min dzalik, sebaiknya hindari ya perkara yang ini, karena Allah dan Rasulnya melaknat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasi wal murtasi finnari. Kedua-duanya, baik itu yang memberi maupun yang menerima, itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka gara-gara tidak seberapa apa yang diberikan itu, akhirnya menggoncangkan akidah kita, menggoncangkan ideologi kita, menggoncangkan akhlak kita, ya. Kemudian akhirnya kita tidak berperilaku yang baik, ya, tidak berlaku objektif karena dilakukan oleh suapan-suapan ini atau riswah-riswah semacam ini yang dilakukan dalam serangan fajar itu.
Jadi oleh karena itu hendaklah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nabata lahmuhu min sukhtin fannaru aula. Siapa yang menumbuhkan darah dagingnya dengan cara-cara yang tidak halal atau dengan cara yang haram ini, ya dia akan yang tempat yang paling layak untuk dirinya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula. Oleh karena itu kalau ada serangan fajar yang semacam ini, membagi-bagikan dengan cara ini, ingat ya, secara syariah itu adalah haram, secara hukum positif itu juga tidak baik, merusak tatanan aturan, maka besar maupun kecil sama saja ya. Hendaknya kita tolak saja, kita berlaku sebagai orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan kejernihan. Siapa menurut kita yang terbaik, yang paling layak untuk kita pilih, itulah yang kita lakukan. Jangan sampai tergoyahkan oleh adanya riswah-riswah yang digulurkan di dalam serangan-serangan fajar. Hati-hati kalau ada serangan fajar seperti itu. Dan himbauannya adalah kepada orang-orang yang melakukan langkah-langkah strategi politik yang semacam ini adalah termasuk strategi politik yang kotor, hendaknya tidak dilakukan. Akan lebih baik tidak jadi daripada dengan cara yang dilakukan. Nanti rezekinya akan menjadi tidak berkah itu. Rezekinya menjadi rezeki yang tidak berkah. Ya, karena dengan melakukan cara-cara mendolimi orang lain, dengan cara-cara menyuap, ya, dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menghasilkan rezeki yang tidak berkah, maka hasilnya tidak berkah. Buat apa kalau begitu kita lakukan? Ya, mendingan untuk tidak jadi. Memberikan lakukan saja secara objektif. Kalau kita memang membuat satu kebaikan, awali dengan cara-cara yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat materi ini ya, terutama dalam menjelang Pilpres, menjelang pemilihan calon legislatif ini ya. Para pelaku-pelaku politik hendaklah juga berhati-hati. Ingatlah Allah mengawasi apa saja yang akan kita lakukan. Dan jangan sampai membuat satu tatanan ini menjadi rusak ya, karena rusak. Dan begitu juga kepada kita sebagai rakyat kecil, apalagi kita disodori dengan serangan-serangan fajar itu, sebaiknya kita tolak saja. Juga itu tidak akan membuat kita menjadi kaya dengan itu ya. Dengan adanya suapan seperti itu kita tidak akan menjadi kaya, dan juga kita tidak, insya Allah tidak akan miskin gara-gara tidak menerima seperti itu. Tetapi kalau ini kita lakukan secara serentak ya, di dalam negeri kita, maka negeri kita termasuk golongan negeri yang bertakwa, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri yang dihuni oleh penghuni yang takwa inilah yang akan dibukakan keberkahan negeri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama, pasti akan kami bukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi ya, untuk kepentingan kebutuhan kita semua dibukakan berkaitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, kalau kita mendustai Allah, mengkufuri Allah, menentang aturan-aturan Allah, kita diingatkan innallaha bihasadidi kenikmatu dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kita, membersihkan hati kita, senantiasa berperilaku menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.